Ketika udara di luar terasa panas menyengat, menyalakan AC mobil seperti menekan tombol sihir. Udara dingin langsung mengalir dari ventilasi dan memenuhi kabin. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di balik dashboard itu? Mari kita bedah sistemnya. Segalanya dimulai dari kompresor AC, jantung utama sistem pendingin mobil. Kompresor ini digerakkan oleh puli sabuk yang terhubung dengan poros engkol mesin. Ketika mesin hidup, puli ini berputar. Tapi menariknya, puli tidak selalu berputar bersamaan dengan poros input kompresor. Di dalam puli terdapat elektromagnet yang beraktif saat kita menyalakan AC. Ketika tombol AC ditekan, arus listrik mengalir ke elektromagnet. Medan magnet yang muncul menarik plat tekan atau clutch rate ke arah puli. Melalui sistem spline dan gigi penghubung, plat ini akhirnya menempel pada poros kompresor, membuatnya ikut berputar. Di saat itulah kompresor aktif. Tugas utama kompresor adalah mengubah gas refrigeran bersuhu rendah menjadi gas bertekanan tinggi dan panas. Proses ini dilakukan oleh mekanisme piston aksial tipe cakram miring, swash plate kompresor. Ketika puli berputar, piring miring di dalam kompresor ikut berputar, menggerakkan piston-piston kecil dalam ruang kompresi. Saat piston bergerak ke belakang, refrigeran bersuhu rendah masuk melalui katup hisap. Saat piston bergerak maju, refrigeran dikompresi kuat hingga menjadi gas bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi, lalu keluar melalui katup buang. Gas panas ini mengalir menuju kondensor, biasanya terletak di depan radiator mobil. Di sini serangkaian pelat logam tipis membantu melepaskan panas ke udara luar, dibantu kipas pendingin yang berputar di belakangnya. Akibat proses pendinginan ini, refrigeran berubah menjadi cairan bertekanan tinggi dengan suhu sedang. Dari kondensor, cairan tersebut melewati filter pengering atau receiver dryer. Komponen ini berfungsi menyaring air, kotoran, dan partikel halus yang bisa merusak sistem AC. Setelah bersih, cairan refrigeran bergerak ke katup ekspansi, titik kritis dalam siklus pendinginan. Begitu melewati katup ekspansi, tekanan cairan turun secara drastis. Penurunan tekanan ini membuat suhu refrigeran juga turun tajam dari sekitar 40 derajat Celcius menjadi hanya sekitar 10 derajat Celcius. Refrigeran yang kini dalam bentuk cairan dingin bertekanan rendah kemudian mengalir menuju evaporator yang biasanya terletak di balik dashboard. Evaporator memiliki bentuk mirip radiator mini dengan serangkaian pipa melingkar dan sirip pendingin. Ketika blower meniupkan udara panas dari kabin melewati permukaan evaporator, panas udara diserap oleh refrigeran di dalamnya. Akibatnya udara yang keluar dari ventilasi terasa dingin sementara refrigeran menyerap panas dan kembali berubah menjadi gas. Gas refrigeran bersuhu rendah ini kemudian dikembalikan ke kompresor melalui pipa sirkulasi dan siklus ini berulang tanpa henti, mengubah panas dari dalam kabin menjadi kesejukan yang kita nikmati. Dengan kata lain, AC mobil bukan menciptakan udara dingin, tetapi memindahkan panas keluar dari kabin melalui proses fisika yang sangat presisi, kompresi, kondensasi, ekspansi, dan evaporasi. Sekarang kita tahu bagaimana sistem pendingin bekerja untuk mengusir panas dari kabin. Tapi bagaimana dengan sumber panas terbesar di mobil itu sendiri? Mesinnya? Menariknya, mesin diesel bisa menghasilkan tenaga luar biasa, bahkan tanpa busi sama sekali. Yuk kita lanjut ke bagian berikutnya, cara kerja mesin diesel. Bayangkan sebuah mesin yang mampu menggerakkan truk puluhan ton, tapi tanpa satu pun busi di dalamnya. Bagaimana mungkin bahan bakar bisa terbakar tanpa percikan api? Itulah keunikan mesin diesel. Ia tidak butuh api, karena udara panas ekstrim sudah cukup untuk menyalakan bahan bakarnya. Semua dimulai saat starter bekerja. Gigi starter terhubung sementara dengan roda gila atau flywheel yang mendorong poros engkol atau crankshaft untuk berputar. Putaran ini membuat piston di dalam silinder mulai bergerak naik turun. Saat piston bergerak turun, katup masuk terbuka dan udara murni terhisap ke dalam silinder. Setelah udara masuk penuh, katup langsung menutup. Kemudian piston mulai naik dan disinilah proses penting terjadi. Udara dikompres sekuat-kuatnya di ruang bakar yang sempit. Karena udara dikompres tanpa ruang keluar, suhunya naik drastis, bisa mencapai 700 hingga 900 derajat Celcius. Tekanan pun meningkat tajam. Tepat sebelum piston mencapai puncaknya, injektor menyemprotkan bahan bakar diesel bertekanan sangat tinggi ke udara super panas tersebut. Diesel punya titik nyala antara 220 hingga 380 derajat Celcius. Jadi begitu bertemu udara bersuhu hampir 900 derajat, bahan bakar langsung terbakar secara spontan atau auto ignition, tanpa perlu busi sama sekali. Ledakan ini menghasilkan gas bertekanan tinggi yang mendorong piston turun dengan kuat. Ini langkah kerja utama yang menghasilkan tenaga mekanik. Setelah itu piston naik lagi, katup buang terbuka, dan gas hisap pemekaran dikeluarkan dari silinder. Proses ini terus berulang, hisap, kompresi, pembakaran, dan buang, dikenal sebagai siklus 4 langkah mesin diesel. Pada mesin modern, beberapa silinder disusun sejajar dan bekerja bergantian untuk menghasilkan tenaga yang halus dan kontinu. Tapi di balik kekuatannya, ada tantangan besar, gesekan tinggi dan panas luar biasa dari ribuan kali ledakan kecil tiap menit. Tanpa perlindungan yang tepat, komponen seperti piston, batang penghubung, dan crankshaft bisa cepat aus. Inilah alasan mengapa mesin membutuhkan oli pelumas,
Cairan yang tidak hanya mengurangi gesekan, tapi juga mendinginkan, membersihkan, dan melindungi bagian-bagian mesin dari kerusakan akibat tekanan ekstrim. Jadi, tenaga besar mesin diesel ternyata lahir dari panas yang luar biasa tinggi. Dan untuk menaklukkan panas itu, mesin mengandalkan pahlawan tak terlihat, oli pelumas. Di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana oli bekerja di dalam mesin, bukan sekedar cairan, tapi sistem perlindungan canggih yang menyelamatkan setiap komponen dari kehancuran. Di balik tenaga besar mesin diesel, ada panas, tekanan, dan gesekan yang tak terhindarkan. Bayangkan ribuan kali ledakan kecil di ruang bakar setiap menit. Piston naik turun, batang penghubung berayun, poros engkol berputar tanpa henti. Kalau semua logam itu saling bergesekan langsung, mesin pasti rusak dalam hitungan menit. Disinilah peran oli mesin dimulai. Bagaimana oli melindungi mesin? Saat kita menambahkan oli ke mesin, cairan itu mengalir ke bak oli di bagian paling bawah blok mesin. Dari sana, pompa oli menyedotnya melalui pipa hisap, lalu menyalurkannya ke seluruh sistem. Langkah pertama, oli melewati filter oli. Disinilah kotoran logam halus, karbon sisa pembakaran, dan partikel lain disaring agar oli yang bersih melanjutkan perjalanan. Setelah itu, oli disalurkan ke saluran utama pelumasan, lalu bercabang ke berbagai jalur kecil menuju semua komponen. Oli pertama-tama mencapai bantalan utama poros engkol. Di sini, oli masuk lewat saluran kecil dan membentuk lapisan film tipis di antara poros yang berputar dan bantalan logam. Lapisan ini mencegah logam bersentuhan langsung, mengubah gesekan kasar menjadi gesekan fluida sehingga keusahan berkurang drastis. Dari poros engkol, oli dialirkan ke batang penghubung atau connecting rod, lalu naik menuju poros knock atau camshaft dan mekanisme katup di bagian atas mesin. Setiap titik gesekan dilapisi film minyak melindung yang juga berfungsi menyerap panas. Tapi pada mesin modern seperti standar Euro 5 dan Euro 6, pelumasan bukan lagi sekedar oli mengalir mesin aman. Teknologi mesin masak ini jauh lebih kompleks dengan tekanan injeksi bahan bakar yang bisa mencapai lebih dari 2.800 bar dan sistem EGR atau Exhaust Gas Regulation yang mengalirkan kembali sebagian gas buang ke dalam ruang bakar untuk menekan emisi. Masalahnya, gas buang ini membawa komponen asam dan uap air hasil pembakaran. Saat bercampur dengan oli, zat ini bisa membuat oli jadi asam dan korosif, yang perlahan bisa mengikis logam halus seperti tembaga, timah, atau lapisan emas pada bantalan mesin. Karena itu, oli modern harus punya kapasitas netralisasi tinggi, mampu menetralkan asam agar tidak merusak logam di dalam mesin. Selain itu, dengan suhu dan tekanan kerja yang makin tinggi akibat turbocharger, oli juga harus tahan terhadap oksidasi agar tidak mengental dan membentuk lumpur karbon yang menyumbat saluran pelumasan. Teknologi oli modern. Untuk menghadapi kondisi ekstrim itu, pabrikan kini mengembangkan oli sintetis berkualitas tinggi seperti seri K6, K8, hingga K10. Oli ini menggunakan base oil sintetis murni dengan aditif khusus yang mampu menahan oksidasi 2 kali lebih lama dari oli biasa, mengurangi pembentukan kerak dan lumpur karbon, menetralkan zat asam dari gas buang, dan tetap stabil bahkan di suhu dan tekanan ekstrim. Selain melindungi mesin, oli seperti ini juga dirancang agar memenuhi standar emisi Euro 5, menjaga agar sistem pasca pembakaran seperti DPF atau diesel particulate filter dan SCR atau selective catalytic reduction tidak tersembat. Untuk itu, kandungan abu logam dalam oli dibuat serendah mungkin. Memilih oli yang tepat. Pemilihan oli juga tergantung pada gaya mengemudi. Jika kendaraan sering melaju jauh di jalan tol, oli kelas tinggi seperti K8 atau K10 ideal untuk jarak tempuh panjang dan suhu tinggi. Untuk penggunaan perkotaan dengan jarak pendek dan sering berhenti, K6 sudah cukupi. Sedangkan kendaraan standar Euro 4 bisa menggunakan K5, yang sudah dirancang untuk efisiensi dan interval pengantian hingga 40.000 km. Jadi oli bukan sekedar cairan pelumas, tapi sistem pelindung kompleks yang menjaga mesin tetap dingin, bersih, dan tahan lama. Tanpa oli yang tepat, bahkan mesin paling canggih pun akan kehilangan performanya dalam waktu singkat. Kita sudah tahu bagaimana oli melindungi setiap bagian mesin, tapi ada satu mekanisme kecil yang diam-diam menjaga keseimbangan presisi mesin, dan tanpa dia, mesin bisa kehilangan tenaga bahkan mati total. Di bagian terakhir ini, kita akan bahas sang penjaga kecil itu, katup otomatis, dan mekanisme pengatur celahnya. Setiap mesin pembakaran dalam bekerja mengikuti irama yang sangat presisi. Di dalam setiap silinder, ada 2 katup utama. Satu untuk memasukkan campuran udara dan bahan bakar, dan satu lagi untuk membuang gas hasil pembakaran. 2 katup inilah yang mengatur napas mesin. Agar katup bisa membuka dan menutup dengan waktu yang tepat, digunakanlah camshaft, poros dengan tonjolan yang disebut cam. Saat poros ini berputar, tonjolan cam mendorong batang penghubung yang menekan katup ke bawah, membuka jalur udara atau gas buang. Begitu cam berputar melewati titik puncak, tekanan hilang, dan pegas katup atau valve spring mendorong katup kembali ke posisi tertutup. Gerakan camshaft ini sepenuhnya sinkron dengan crankshaft melalui rantai timing. Setiap 2 putaran poros engkol, camshaft hanya berputar sekali. Rasio ini memastikan setiap langkah, hisap, kompresi, tenaga, dan buang terjadi dalam urutan yang sempurna. Namun, di dunia nyata, mesin tidak bekerja di suhu konstan.
Saat mesin memanas, logam mengembang. Hal ini membuat jarak clearance antara cam dan batang katup bisa berubah. Jika celah terlalu besar, katup tidak terbuka penuh. Udara yang masuk jadi lebih sedikit, pembakaran tidak optimal, dan tenaga mesin menurun. Sebaliknya, kalau celah terlalu kecil, katup tidak bisa menutup rapat. Akibatnya, tekanan kompresi bocor, bahan bakar boros, bahkan katup bisa cepat rusak karena terbakar. Untuk mengatasi masalah ini, mesin modern menggunakan hydraulic valve lifter, sistem otomatis yang bisa menyesuaikan celah katup secara dinamis dengan bantuan tekanan oli mesin. Bayangkan hydraulic lifter seperti piston kecil di dalam tabung baja yang sangat presisi. Di dalamnya terdapat dua ruang utama, ruang tekanan rendah di atas dan ruang tekanan tinggi di bawah, dipisahkan oleh katup satu arah. Saat mesin baru menyala dan oli mulai bersirkulasi, tekanan oli mendorong cairan masuk melalui lubang kecil ke dalam ruang tekanan rendah. Ketika tekanan meningkat, katup satu arah terbuka mengalirkan sedikit oli ke ruang tekanan tinggi di bawah. Begitu ruang bawah terisi penuh dan tekanan seimbang, katup satu arah menutup otomatis, menjebak oli di dalamnya. Sekarang, saat camshaft menekan batang katup, tekanan dari atas menekan piston kecil di dalam lifter. Tapi, karena oli di dalam ruang bawah tidak bisa dipampatkan, seluruh mekanisme bertindak sebagai benda padat tunggal, meneruskan tekanan ke katup tanpa kehilangan gerakan. Dengan cara ini, lifter otomatis menghilangkan celah antara cam dan batang katup, menjaga respon mesin tetap halus. Namun, seiring mesin memanas dan logam mengembang, sedikit oli akan keluar melalui celah mikroskopis antara piston dan silinder di dalam lifter. Hal ini menyesuaikan panjang total mekanisme agar celah katup tetap ideal. Ketika suhu kembali turun, tekanan oli mendorong sedikit cairan masuk lagi, dan keseimbangan pun terjaga. Proses ini berlangsung terus-menerus selama mesin hidup. Hasilnya, mesin bekerja dengan bukaan katup yang selalu presisi, tanpa perlu penyetelan manual. Mengapa sistem ini penting? Kalau hydraulic lifter tidak berfungsi, celah katup bisa salah perhitungan, terlalu longgar atau terlalu rapat. Akibatnya, mesin bisa kehilangan tenaga, idle tidak stabil, dan konsumsi bahan bakar meningkat. Dalam jangka panjang, panas berlebih di sekitar katup juga bisa menyebabkan burst valve, salah satu kerusakan termahal di kepala silinder. Karena itu, kualitas oli mesin sangat berpengaruh di sini. Oli yang kotor, mengental, atau tidak sesuai spesifikasi bisa menyumbat saluran kecil di lifter, membuat sistem tidak bekerja sebagaimana mestinya.